Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Universitas Negeri Jakarta Spesial Hari Ibu. Saya Liza Sania Andrayani dan rekan saya Ahmad Hilmi yang akan menjadi host dalam podcast kali ini. Hari ini kita merayakan peran yang luar biasa, yaitu peran seorang ibu. Sosok yang menjadi pilar keluarga dan juga inspirasi bagi kita semua. Lebih istimewa lagi, kita kedatangan narasumber yang kita hormati, yaitu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Linda Zakiyah, SPD, MPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang di podcast kali ini. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di hari yang spesial ya Bu ya, tentang Hari Ibu. Di hari yang spesial ini Bu, ini Hari Ibu gitu ya. Sebenarnya orang-orang nih masih banyak beda-beda lah gitu pandangannya tentang memaknai Hari Ibu. Ada yang bilang kita merayakan Hari Ibu. Ibu siapa sih gitu? Masih ada yang mikir kayak gitu. Kalau dari Ibu Linda sendiri, bagaimana sih memaknai Hari Ibu ini? Ya, makna Hari Ibu tidak hanya ya momen untuk menghormati ibu sebagai sosok yang berperan dalam keluarga ya. Ibu artinya yang melahirkan anak gitu kan, ibu yang menjadi seorang istri. Tapi Hari Ibu di Indonesia ini juga mencerminkan perjuangan perempuan untuk kesetaraan dan kemajuan bangsa, terutama bangsa Indonesia ya pada zaman kolonial dahulu gitu. Nah, berbeda dengan perayaan Hari Ibu di banyak negara lain yang lebih berfokus pada penghormatan terhadap peran ibu dalam keluarga tadi, Hari Ibu di Indonesia ini bermakna lebih luas, yakni salah satu sebagai penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan ya, di mana mengingatkan masyarakat untuk lebih menghargai peran ibu tidak hanya sebagai figur dalam keluarga, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pembangunan sosial dan kemajuan bangsa Indonesia terutamanya. Gitu. Berarti sebenarnya Hari Ibu ini beda-beda ya di setiap negara itu merayakannya kapan gitu ya? Ya, mungkin terutama untuk negara yang tidak pernah mengalami penjajahan. Jadi ibu itu yang bagi sosok seorang ibu dalam keluarga gitu ya, atau seorang ibu yang sudah melahirkan gitu. Tapi mungkin kalau di Indonesia dikenalnya seperti sosok Ibu Raden Ajeng Kartini gitu. Jadi artinya bukan hanya ibu dalam keluarga, tapi bagaimana perempuan itu dalam memperjuangkan nasibnya gitu. Karena kan saat itu kita dalam zaman kolonial ya, perempuan itu sangat terbatas ruang geraknya, bahkan ya istilahnya didiskriminasikan. Gitu. Wow, berarti dari sejarahnya Hari Ibu yang kita rayakan ini sebenarnya lebih untuk memperingati ibu yang bisa dibilang sebagai pahlawan kita ya, dalam memperjuangkan hak-hak wanita, perempuan hingga bisa setara lah gitu ya hak-haknya di zaman saat ini Bu ya. Iya, sehingga muncullah banyak ibu-ibu yang tangguh gitu. Salah satunya Ibu Linda. Semuanya sama. Bicara soal ibu, kita pasti punya banyak kenangan ya Bu terkait ibu. Tadi kita juga bicara soal perjuangannya perempuan, tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga perjuangan perempuan ketika merenggut kemerdekaan Indonesia. Luar biasa ya. Ada andil juga ya perempuan. Ada andil perempuan. Nah, Hari Ibu ini menjadi momen untuk merayakan setiap perempuan ya Bu, berarti ya Bu. Iya, betul. Nah, bicara soal ibu lagi nih Bu, ada nggak sih Bu sosok ibu yang paling menginspirasi perjalanan ibu hingga saat ini? Ya pasti ibu saya sendiri ya. Ibu saya itu adalah sosok ibu rumah tangga. Jadi saking menginspirasinya, dulu waktu saya di SD ya, diminta oleh guru menuliskan cita-citanya apa. Dan saat itu saya dipanggil untuk memperbaiki dari tulisan cita-cita saya. Jadi cita-cita saya saat itu jawabannya adalah ibu rumah tangga. Gitu. Jadi saya dipanggil oleh guru saya untuk memperbaiki, katanya suruh mengganti, karena ibu rumah tangga itu bukan sebuah profesi. Nah, lalu ketika saya menghapus, saya mikir gitu, apa ya? Saya bingung gitu, karena sosok yang inspirasi dari saya kecil ya ibu saya gitu. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga gitu. Nah, akhirnya saya ganti menjadi guru.
gitu. Karena ayah saya seorang guru. Jadi memang orang tua saya itu merupakan inspirasi saya dan role model gitu ya. Nah, jadi artinya yang saya lihat dari saya kecil, ibu saya itu merupakan orang yang taat sekali dalam ibadah gitu. Jadi kalau waktu saya kecil, kalau saya bangun di malam hari mau ke buang air kecil ya, selalu melihat ibu saya sedang sholat tahajud gitu. Sama bapak saya apalagi guru agama, habis sholat tahajud menyiapkan bahan ceramah gitu. Dan artinya apapun dalam kehidupan kita ya, dalam berkeluarga dengan masalah, pokoknya setiap rumah tangga itu kan pasti dalam hidup ya pasti punya masalah. Kuncinya itu selalu memohon pertolongan, berdoa, dan berharap hanya pada Allah gitu. Insya Allah masalah apapun pasti ada solusinya gitu. Dan yang kedua, saya terinspirasi ibu saya seorang istri yang taat pada suaminya, pada suami ya, taat sekali gitu. Dan memang seorang suami yang di jalan yang benar ya. Sehingga saya sangat yakin dan memahami ya, kenapa seperti itu ya. Ternyata perempuan yang sudah menikah itu ya surganya ada pada suami gitu. Jadi selalu mencari ridho suami gitu. Itulah yang menurut saya dalam kehidupan berumah tangga yang inspirasi ya, seperti ibu saya gitu. Luar biasa sekali ya. Ibu dari Ibu Linda ya. Terkait cita-cita tadi ya, mungkin bagi saya sih ada perbedaan pandangan aja ya Bu ya, untuk menuliskan cita-cita menjadi ibu rumah tangga. Padahal kan itu juga cita-cita yang mulia ya gitu. Apalagi dengan contoh dari ibunya Ibu Linda tadi yang sangat inspiratif. Bahkan bisa dibilang tadi ibu berubah menjadi guru gitu kan. Salah satu contohnya dari ayah gitu. Ya jadi menjadi menjadi ibu rumah tangga, menjadi orang tua, menjadi guru, saya lihat ya itu contohnya dari orang tua semua gitu ya, terinspirasinya gitu, role modelnya. Luar biasa, dari rumah mendapat inspirasi pertama, bahkan bisa dibilang jadi guru pertama juga kali ya bagi. Iya betul, ibu itu kan madrasah bagi anak-anaknya gitu. Luar biasa, sosok ibu dari Ibu Linda yang jadi inspirasi dari Ibu Linda untuk menjadi ibu yang baik gitu ya. Nah, dalam perjalanan ibu ketika sudah menjadi ibu gitu, sulit nggak sih Bu sebenarnya? Pasti namanya segala sesuatu tidak ada yang mulus ya. Menjadi seorang ibu sulit atau tidak itu adalah hal yang kita jalani saja gitu, dan itu merupakan sebagai tanggung jawab itu. Apalagi proses ya, menjadi seorang ibu adalah proses. Gak bisa kita saya mau jadi seorang ibu nih, enggak. Proses itu pasti diawali dengan ketika kita mengandung, ya kan. Ketika kita mengandung, kita tahu bahwa ada makhluk kecil gitu, titipan Allah yang dititipkan di dalam rahim kita gitu kan. Nah disitulah kita belajar tanggung jawab untuk menjaga titipan Allah gitu kan. Nah ketika melahirkan kita melihat nih sosok gitu, mungil gitu ya, yang dengan tangisannya kita udah menyadari bahwa sosok kecil ini menaruh harapan besar pada kita gitu. Dan kewajiban kita adalah memberikan kasih sayang, gitu kan. Dan juga di situ menyadari bahwa menjadi seorang ibu itu tidak boleh egois, gitu. Jadi apapun anak yang terlahir ya kan dari rahim kita itu merupakan tanggung jawab besar. Jadi menjadi seorang ibu itu adalah selalu proses gitu. Luar biasa, dalam prosesnya ada berbagai tantangan, ada kesulitan dan sebagainya. Mungkin ketika anak gitu ya, ibu akhirnya memiliki seorang anak, ibu yang melahirkan gitu, mungkin tuh jadi ini pertanyaan, betul nggak, jadi salah satu momen yang paling berkesan bagi ibu dalam perjalanan ibu menjadi seorang ibu gitu? Iya betul. Iya, makanya ketika kita mulai mengandung kan di situ kita
mengetahui bahwa gitu ada titipan gitu kan, titipan dari ilahi di dalam rahim kita, maka kita harus menjaganya dengan baik. Ketika sudah sampai lahir ke dunia dengan maha kesempurnaannya, Allah memberikan wujud gitu ya, manusia itu memang terlahir sempurna gitu, dan di situ menyadari istilahnya ya kebesaran Allah, dan kita tahu di situ ada tanggung jawab besar kita terhadap si mungil ini gitu ya. Kita benar-benar harus bertanggung jawab menjadi seorang ibu. Makanya di situ seorang ibu tuh harus menyingkirkan egoisnya. Kalau masih ada egois, berarti nggak bisa menjadi seorang ibu gitu. Wow, luar biasa perjalanan ibu. Iya. Jadi seorang ibu nih. Perjalanan seorang ibu emang nggak selalu mudah ya Bu. Masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu, terutama tadi ketika mengandung dan melahirkan. Nah, bicara soal peran ibu tuh sangat luar biasa ya Bu. Karena dari berbagai profesi itu pasti bermula dari seorang ibu. Oh iya. Nah, jadi apalagi di era sekarang gitu ya Bu, di era digitalisasi, di mana semua hal ini kan berubah ya Bu, menjadi digital. Nah, pasti kan banyak aspek kehidupan yang berubah ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, dari peran seorang ibu, adakah hal-hal atau tantangan yang berubah ketika di era digitalisasi ini? Ya, pastinya pola pengasuhan. Ya, pola pengasuhan anak di era digital ini merupakan tantangan sangat besar ya, dibanding mungkin tadi yang saya bilang zamannya saya kecil ya, ibu saya. Mungkin dulu ibu saya dalam mempola asuh anak-anaknya tidak sesulit atau seberat di zaman saya sekarang ini yang penuh dengan era digital, ya kan? Kalau dulu anak-anak itu dibilang apapun oleh orang tua pasti nurut. Kalau sekarang itu mereka sudah banyaknya terkontaminasi gitu kan, entah itu dengan medsos segala macam, dan mereka tuh akan banyak ya bisa bilang sih anak sekarang kritis ya gitu kan. Jadi artinya kalau dulu kita disuruh begini sama orang tua, kita nurut, langsung nurut kita lakukan dan tidak tanya. Apalagi kalau orang tua zaman dulu tuh seringnya ada istilah pamali gitu ya. Anak sekarang nggak kenal tuh istilah pamali, nggak kenal namanya pamali, bu mali gitu ya. Jadi artinya untuk menerapkan nilai agama ya kan, dan juga nilai budaya gitu, karena saya kan selain nilai agama yang diterapkan dalam keluarga, kami juga banyak kayak budaya adat tradisi Sunda lah istilahnya ya. Di orang Sunda banyak pamali begini nggak boleh tidur siang, nggak boleh gini gitu, anak-anak gadis kita nurut aja. Tapi kalau anak sekarang mereka tuh modern, jadi itulah tantangan terberatnya menjadi seorang ibu, harus sabar, dan ibu itu nggak boleh gaptek. Iya kan? Kalau ibunya gaptek, mudah dikibulin oleh anak-anaknya. Anak-anak sekarang bisa pakai bahasa-bahasa rahasia, ya kan? Mereka punya grup dan segala macam. Nah, itulah tantangan terberat untuk ibu zaman sekarang. Jadi ada lokal wisdom ya, tentang pamali tadi dan sebagainya. Sebenarnya banyak manfaatnya juga gitu ya. Banyak. Harusnya di era digital tetap bisa diterapkan gitu ya. Iya, karena dalam nilai-nilai budaya di setiap macam-macam budaya di Indonesia pasti ada melekat karakter. Jadi artinya nilai-nilai budaya yang tertanam di dalam budaya seluruh yang ada di Indonesia itu tertanam sebuah pesan karakter, moral ya dalam kehidupan gitu. Gitu. Jadi makanya bisa dibilang orang yang memiliki adat pasti punya adab. Gitu. Nah, anak-anak sekarang kan terkikis semuanya. Mereka lebih kepada barat, bebas bahasanya gitu. Terutama kayak kami di Sunda, bapak saya kan orang Sunda, Garut ya. Itu ada bahasa bagaimana menggunakan dengan orang tua dengan yang lebih muda itu akan berbeda. Gitu. Sopan santun segala macam. Nah, kira-kira untuk bisa kembali menghidupkan kembali nih nilai-nilai yang di zaman dahulu sangat kental sekali di budaya Indonesia, bisa nggak ya kita wujudkan melalui pendidikan nih Bu, untuk kembali membentuk perempuan-perempuan calon ibu dengan nilai-nilai yang sudah mulai hampir punah tersebut, guna untuk membentuk keluarga yang berkualitas di masa depan gitu. Iya, di Indonesia itu ya kita sebagai yang pribumi ya, pasti kita melekat suku. Nggak ada orang Indonesia pribumi yang nggak punya suku.
Nah, kalau suku itu kan melekat pada daerah masing-masing ya. Nah, artinya kita kembali lagi pada lokal wisdom tadi ya. Nah, nilai-nilai budaya dalam setiap daerah itu pasti punya. Dan itu tujuannya itu pada penanaman karakter atau moral ya. Jadi artinya perlunya tuh banyak bacaan-bacaan. Jadi kayak segala sesuatu yang berdasar budaya itu pasti tidak tertulis. Adat istiadat itu merupakan hukum yang tidak tertulis. Nah, mungkin saya juga mulai tertarik untuk menulis yang berkaitan dengan lokal wisdom, termasuk kayak disertasi saya kan tentang lokal wisdom, tapi baru ke budaya Betawi. Tahun ini saya mulai bikin yang budaya Sunda. Itu kenapa saya tertarik? Karena saya merasa bahwa saya bisa seperti ini gitu ya. Itu juga tidak jauh dari melekatnya, selain dari nilai-nilai agama ya yang diterapkan dalam keluarga, itu pun juga ada nilai-nilai budaya yang selalu ditanamkan oleh ibu saya. Contohnya kalau bagi perempuan Sunda itu kalau bebenah itu harus bersih, gak boleh ada sampah yang tertinggal atau ya maksudnya benar-benar bersih. Walaupun dulu ada istilahnya nanti dapatnya suaminya jenggotan, walaupun itu nggak nyambung ya gitu. Ya, tapi mungkin kita ambil intinya bahwa dalam melakukan tugas itu kita harus tanggung jawab, itu intinya. Jadi kalau nyapu harus bersih, ya nyapu benar bersih, nggak boleh asal-asalan gitu. Dan jadi perempuan tuh ya kita harus menjaga kebersihan, baik itu kebersihan rumah, bahkan kebersihan badan. Itu mandi sehari 2 kali. Dan saya itu dulu tidak boleh mandi lewat dari jam 5 sore. Pokoknya bilangnya pamali aja. Tapi mungkin dari ilmu kesehatan ya itu tadi takutnya apa sih semacam kayak nggak bagus gitu untuk tulang kalau mandi di atas jam 5 gitu. Justru sejalan ya dengan kesehatan. Nah itu ya. dia. Nah itu, jadi saya merasakan bahwa dan itu menanamkan kedisiplinan gitu. Saya sama ibu saya sebagai perempuan, anak gadis waktu itu tidak boleh tidur. Jadi kalau udah bangun pagi nggak boleh tidur lagi, bahkan di siang hari nggak boleh. Sehingga sampai sekarang saya bangun pagi. Gak bisa bangun siang, itu nggak bisa. Kalau udah bangun, misalnya pernah kesiangan, kepala pusing. Gitu. Jadi itu menanamkan kedisiplinan juga. Gitu. Jadi saya merasa beruntung juga ketika ibu saya menanamkan nilai-nilai dari budaya gitu. Walaupun dulu sering istilahnya pamali gitu. Tapi namanya anak zaman dulu kan nggak pernah melawan, nurut aja. Tapi itu yang tantangan berat saya untuk menerapkan ke anak saya. Sulit. Gitu. Nah terkait yang tadi nih Bu, yang menuliskan tadi lokal wisdom yang biasanya emang tidak tertulis, tadi Ibu ingin berusaha menuliskan. Iya. Tapi Ibu karena buku cerita gitu. Iya, buku cerita. Karena saya kan dosen PGSD ya. Maka penelitian saya bidangnya di sekolah dasar, sehingga tulisan saya itu dalam bentuk buku cerita. Nah, jadi buku cerita saya ini dalam temanya itu terkait dengan tradisi budaya. Yang nanti arahnya ke karakter, karena kan saya basicnya adalah pembelajaran PPKN. Gitu. Keren banget sih Bu. Jadi ini maksudnya kayak pengembangan pendidikan karakter Bu ya? Betul. Tapi dengan saya integrasikan lokal wisdom tadi. Iya, dan juga caranya inovatif. Maksudnya mungkin anak-anak zaman sekarang gitu kalau diomelin orang tua justru nggak bisa. Dinasihatin nggak bisa. Iya, mungkin dengan buku gitu dia ada sendirian baca, dapat sendiri tuh. Betul, karena memang ada teorinya dengan membaca buku cerita itu secara tidak langsung akan mempengaruhi pikirannya. Kayak kita ya kalau baca cerita atau novel ya. Kalau sedih ikut sedih nggak? Sedih. Ketika di situ marah ikut marah nggak? Nah, jadi akan mempengaruhi si pembacanya gitu. Wow. Salah satu ternyata Bu Linda udah melakukan aksi nyata gitu ya. Dengan cara yang inovatif untuk kembali menghidupkan lokal wisdom dan juga pengembangan pendidikan karakter Bu ya. Iya. Menarik sekali ya, karena berarti tantangan terbesarnya itu karena ada transisi dari budaya atau yang secara langsung tiba-tiba menjadi digitalisasi gitu. Ya. Pendekatan-pendekatan pola asuhnya itu pasti berubah total. Iya, benar. Dan tadi kita juga lihat bahwa
Bu Linda tuh langsung berkontribusi langsung terhadap pola asuh yang dibentuk untuk anak-anak lewat buku cerita tadi. Itu menarik banget Hilmi, karena aku juga dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi bicara soal media nih tertarik sekali ya. Karena biasanya dari buku-buku atau media-media itu kita dicanangkan untuk terus modern gitu. Nah, tapi Bu Linda tidak meninggalkan nilai-nilai budaya. Justru itu menjadi nilai plus. Kalau di disertasi saya buku ceritanya bentuknya digital. Digital lagi. Saya buat cetak juga untuk kalau ada sebagai literasi di perpustakaan gitu. Itu saya juga sebagai Gen Z nih Bu ya. Ya emang lebih suka lebih seringnya yang digital Bu gitu, baca buku e-book dan sebagainya. Udah jarang banget sih. Walaupun emang kalau dari segi perasaan membaca, feeling itu emang lebih dapat kalau buku fisik cetak, gitu. Cuma dari segi kemudahan aksesnya lebih mudah dengan e-book, jadi lebih seringnya e-book gitu. Jadi udah sesuai banget sih gitu. Dari perspektif Gen Z nih udah keren, udah sejalan banget nih yang dilakuin Bu Linda nih, luar biasa. Betul sekali, apalagi penggunaan teknologi sekarang tuh dipakai oleh semua kalangan usia ya kan? Dari yang anak-anak sampai yang nenek-nenek pun jadi lebih dekat nih dengan anak-anak juga. Juga melatih literasi digital ya Bu. Luar biasa sekali ya. Betul. Nah, tapi bicara soal ibu ini kan seorang perempuan juga ya Bu. Nah, kira-kira Ibu Linda sebagai dosen di PGSD sekaligus ketua dari Dharma Wanita Persatuan UNJ, sekaligus menjadi seorang ibu, seorang istri juga. Ya. Banyak. Nah, kira-kira ada pesan nggak sih Bu, atau kayak tips gitu, gimana sih ibu ini bisa terus berkontribusi di dalam keluarga dan juga sekaligus di dalam masyarakat tanpa kehilangan identitas ibu sebagai seorang ibu rumah tangga? Jadi menjadi seorang ibu ya dan wanita karir itu kita nggak boleh bilang suruh pilihan, ya kan? Tapi itu bisa dijalani keduanya, berdampingan gitu. Karena tadi ya. Dengan istilahnya persamaan perempuan ya gitu, bukan hanya karir itu untuk laki-laki tapi perempuan juga bisa gitu. Tapi bagaimana tipsnya ya kan, pokoknya intinya kita tidak boleh meninggalkan tanggung jawab kita terutama sebagai seorang ibu. Contohnya misalnya menyusui gitu. Jadi tidak ada ya saya kerja udah anak saya susu formula aja gitu kan. Nah itu yang menurut saya tidak benar ya. Apapun kita misalnya bekerja gitu, kita nggak boleh meninggalkan kewajiban kita untuk menyusui ya seorang anak. Nah, apalagi ASI itu adalah hak anak dan haknya itu 2 tahun gitu. Jadi kalau bisa ya harus menyusui sampai 2 tahun gitu. Jangan pakai korting karena itu udah ada dalam Al-Quran gitu ya. Karena sayang banget kalau misalnya diganti dengan susu formula. Karena nanti itu kaitannya dengan imun. Jadi bayi yang disusui dengan ASI 2 tahun dengan yang tidak akan berbeda. Apalagi yang nggak sama sekali. Hanya mengandalkan susu formula gitu. Nah, tipsnya apa sih? Ya mungkin pertama ya manajemen waktu yang tepat. Ya kan antara menjadi ibu rumah tangga ya sama wanita ya profesi lain gitu ya. Itu pasti memang sulit gitu ya. Dan saya memang merasakan, apalagi saya itu menikah di usia 20 tahun. Masih kuliah di semester 4 gitu. Alhamdulillahnya saya lulus skripsi. Dulu mungkin zamannya saya banyak yang sudah menikah tidak sampai lulus. Alasannya karena nikah. Nah, tapi menurut saya itu tidak menjadi sebuah alasan. Nah, jadi artinya waktu saya awal kuliah dan saya punya anak, pokoknya 3 bulan kan. Jadi sempat cuti karena melahirkan, ya kan. Jadi ketika saya nyusun skripsi itu, pertama saya udah anak yang pertama itu usia 2 tahunan. Yang kedua lagi hamil juga anak kedua. Jadi gak ada KB itu. Jadi setelah saya sapi 2 tahun, bulan depannya langsung jadi. Gitu. Jadi akhirnya saya menyimpulkan ASI itu sama juga KB alami gitu. Setelah disapi langsung jadi tuh bulan depannya. Jadi saya nyusun skripsi itu dalam keadaan punya anak yang 2 tahun, laki-laki yang nggak bisa diem, yang ganggu. Kalau saya lagi ngetik tuh dia ikut ngetik juga. Lalu saya lagi
mual-mual, ya kan. Tapi alhamdulillah selesai skripsi, gitu. Waktu saya ngerjain tesis juga itu selain saya udah ngajar jadi guru, saya kuliah S2 ngerjain tesis juga lagi anak ketiga masih kecil tuh, selesai juga, gitu kan. Nah jadi artinya manajemen waktu, bagaimana kita bisa mengatur waktu dan bisa melihat mana yang diprioritaskan. Misalnya anak lagi sakit, waktu itu saya lagi kuliah. Ya saya izin kuliah, saya utamain anak, gitu. Karena kalau untuk anak tidak ada untuk kata tidak, gitu. Apalagi anak itu memang butuh seorang ibu kalau lagi sakit kan, gitu. Jadi kita harus tahu skala prioritasnya mana. Itu ya manajemen waktu. Yang kedua menjaga pola hidup dan emosional. Pola hidup tuh ya kita harus bisa menjaga pola makan biar kita bisa hidup sehat, karena ada istilah ibu itu tidak boleh sakit. Anak sakit ngandelin ibunya, iya kan? Suami sakit pasti istri selalu menyiapkan segala macam. Tapi untuk kalau ibu sakit, nah jadi ibu itu tidak boleh sakit. Bagaimana ibu itu supaya tidak sakit? Itu jaga pola makan sama jaga jangan lupa olahraga. Lalu bagaimana menginikan emosi kita, sehingga kita juga butuh hiburan, gitu. Nah selanjutnya menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi itu baik kepada suami, kepada anak. Apalagi sekarang zamannya gampang ya, komunikasi by WA, bahkan bikin WA keluarga kan. Nah, jadi walaupun kita sibuk, kita bisa perhatiin anak kita sudah makan atau belum, atau yang lagi di perjalanan sudah sampai mana, bentuk kita perhatian, juga kita bisa komunikasi selalu sama suami, gitu. Jadi anak itu merasa karena diperhatikan terus, dia tidak butuh istilahnya. Sekarang ada banyak anak cari perhatian karena dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga dia bikin ulah atau segala macam, gitu. Lalu mengatur keuangan dengan tepat. Jadi kita sebagai ibu tuh, sebagai istri ya, sebagai ibu tuh manajer keuangan. Nah, kalau kita misalnya lebih banyak pasak daripada tiang, nah kalau udah masalah uang tuh nggak akan adem, ya kan? Kalau serba kurang atau segala macam, jadi kita harus bisa mana nih yang prioritas yang harus kita penuhi kebutuhannya. Jadi ada kalanya seorang ibu itu juga akhirnya dia nggak tahu apa yang dia butuhin. Karena yang dia tahu harus dia membutuhkan semuanya, dia harus memenuhi kebutuhan semuanya. Jadi sampai nggak tahu apa yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, jadi bagaimana keuangan itu bisa cukup untuk semuanya, itu harus pinter lah manajemennya. Terus yang terakhir yaitu me time. Me time itu untuk bisa kita menstabilkan emosi tadi, membahagiakan diri kita. Pokoknya yang bisa membahagiakan tuh diri kita. Jangan harap dibahagiakan sama anak atau sama suami. Pokoknya kita harus bisa membahagiakan diri kita. Yang bisa bahagiakan diri kita sendiri. Maka kita bisa me time, ya gampang sih. Apa kita cukup di kamar aja, me time, terus sambil dengerin musik atau nonton YouTube. Drakor boleh-boleh aja, asal rumah udah rapi gitu ya. Jangan sampai nggak masak, nggak apa, hanya untuk nonton drakor yang berepisode-episode kayak gitu sih, menurut saya. Wow. Jadi, berarti antara menjadi seorang ibu atau menjadi istilahnya wanita karir, itu ya bukan menjadi sebuah pilihan ya Bu ya, melainkan bisa dijalankan keduanya gitu. Kalau ada yang masih nanya bisa atau enggak, ya bisa. Contohnya Ibu Linda nih, udah detail banget tadi cerita, bahkan udah ngasih tips-tips juga kalau supaya bisa menjalankan keduanya itu gimana sih gitu. Tadi udah ada harus bisa manajemen waktu, terus ada juga memprioritaskan skala prioritas lah mungkin bisa dibilang ya. Kemudian manajemen emosi juga, ada komunikasi yang baik, terus ada manajemen keuangan kalau istilahnya jadi bundahara. Dan yang terakhir juga penting itu me time gitu ya Bu ya. Udah banyak banget nih tips dari Ibu untuk teman-teman semua sobat UNJ, perempuan-perempuan calon ibu gitu yang mungkin masih bertanya-tanya gitu, bisa nggak sih kita berkontribusi juga gitu di keluarga tapi juga di karir juga jalan gitu. Bisa jawabannya ya.
Insya Allah. Berarti intinya menjadi seorang ibu tuh harus serba bisa ya Bu ya? Iya. Tapi semuanya belajar. Serba bisa ya, banyak banget ya. Betul sekali. Nah, tapi masalahnya tadi Bu, yang Ibu sempat notice di awal gitu ya, bahwa banyak ternyata perempuan-perempuan muda yang gagal mengejar pendidikan gitu, atau ragu nih ketika melanjutkan pendidikan karena alasannya karena menjadi seorang ibu gitu. Nah, karena tadi kita dengar cerita dari Ibu Linda juga berhasil menyelesaikan skripsi dan juga tesis ketika memiliki anak 3, luar biasa ya. Nah, itu gimana Bu? Ada nggak sih Bu pesan-pesan ibu yang bisa memperkuat perempuan-perempuan muda yang ternyata nih masih ragu untuk menjalankan karir atau pendidikannya dan juga berseberangan dengan perannya sebagai seorang ibu? Oh iya. Untuk untuk perempuan muda yang menjadi seorang ibu. Jadi ibu itu adalah sebuah perjalanan hidup. Menjadi seorang ibu itu sebuah perjalanan hidup dan juga merupakan sebuah proses. Nah, sehingga jadilah ibu yang baik dan bertanggung jawab ya, terutama dalam kehidupan keluarga. Tetapi ingat bahwa menjadi seorang ibu bukanlah hal yang sempurna. Jadi artinya tidak perlu mengejar kesempurnaan. Nah, karena apa? Ketika mengejar sebuah kesempurnaan dan menjadi ibu yang sempurna, banyak kasus-kasus yang depresi, baby blues, ya kan? Yang dia merasa, aduh saya nggak bisa nih jadi seorang ibu. Karena apa? Berharap menjadi ekspektasi yang ibu yang sempurna, gitu. Tapi kembali lagi, bagaimana ketika menjadi seorang ibu, kita bertekad untuk menjadi ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga gitu. Jadi artinya lakukanlah yang terbaik gitu, berusaha selalu gitu kan. Tetapi jangan mengejar menjadi seorang ibu yang sempurna, karena manusia itu kan tidak ada yang sempurna gitu. Wow, keren banget tuh. Iya. Tadi kan soalnya tadi sebelumnya udah ngasih tips panjang nih. Takutnya teman-teman dengar ceritanya tuh bukannya termotivasi, malah overwhelming gitu, kayak aduh sempurna banget, kayak harus banyak banget ya bisanya, tapi enggak juga gitu. Itu proses perjalanan, enggak mesti sempurna langsung gitu kan ya, sedikit demi semuanya sedikit. belajar. Bahkan saya menjadi seorang ibu tuh belajar dari anak. Dulu saya pengalaman menjadi seorang anak yang selalu patuh pada ibu saya, ya kan. Tapi dari anak saya belajar bahwa anak itu bukan robot. Justru anak saya mengajarkan saya, gitu. Saya belajar dari anak saya. Jadi ketika saya meminta begini, anak saya menyadarkan bahwa tidak semua anak tuh harus sama. Artinya saya dulu nurut-nurut aja sama ibu saya. Tapi yang anak saya ini tidak, dia bisa punya pilihan sendiri, dia bisa punya pandangan sendiri, dan saya harus menerima. Dan akhirnya di situ saya juga belajar untuk menerima kenyataan ya gitu ya. Maksudnya bahwa anak saya pilihannya tidak seperti yang saya mauin gitu, dan belajar ikhlas. Gitu. Karena kan sekarang anak-anak tuh demokrasi banget ya, gitu. Jadi ya itulah. Mungkin kalau dulu saya bisa jadi kayak robot gitu kan. Apapun kata ibu saya nurut aja gitu. Tapi ternyata dengan anak saya tidak bisa. Dan kita harus terima, gitu. Ini kalau boleh dikasih istilah, Ibu Linda nih ibu zaman now kan? Iya, memang makanya kita harus menyadari perubahan itu ya. Jadi saya tidak bisa berharap saya seperti ibu saya yang anaknya harus gini-gini, yang saya dulu kayak nurut banget. Tapi ketika anak saya tidak, dia punya pandangan sendiri ya, karena kan sekarang akses pengetahuan tuh luas ya. Dia punya, kalau dulu mungkin saya dibilang pamali oke. Nah, anak saya sekarang perlu penjelasan. Pamali ini kenapa? Misalnya kamu tidur jangan malam-malam. Anak saya bilang, gimana kamu malam, orang tugas banyak? Karena saya kuliah gitu kan. Jangan begadang, orang ini deadline. Oh iya juga ya, gitu kan. Lalu udah dong tidur, jam 9 harus tidur. Orang nggak ngantuk kok dipaksa tidur, betul nggak? Jadi seperti itu gitu. Jadi akhirnya ya sudah, yang penting dia tahu tanggung jawabnya gitu. Luar biasa ya. Iya, keren banget. Berarti Ibu Linda ini sosok ibu yang baik, karena untuk meninggalkan jejak pola asuh yang lama kita dapat itu sangat sulit banget. Tapi itu malah jadi stres. Kalau saya berpaku harus seperti zaman ibu saya dulu, terus anak kayak saya dulu gitu, itu akan stres. Dan saya akan pasti emosi. Tapi saya menyadari ya tadi perubahan zaman, ya udah, ya tadi ikhlas. Gitu.
long life learning. Iya, itu Jalanan dari tadi yang aku belajar cari. seumur hidup. Iya, iya makanya ibu itu belajar. Bahkan kita belajar dari anak kita. Kita memahami situasi sekarang ya dari anak kita sendiri. Oh ya, udah ternyata sekarang seorang ibu ya kita harus demokrasi gitu. Gak bisa kayak dulu gitu. Menentukan harus sekolah di sini, harus jurusan ini gitu, prodi ini. Kamu harus begini, nggak bisa. Mereka sudah punya pandangan sendiri gitu. Saya rasa sih yang disampaikan Bu Linda ini bukan cuma patut dicontoh untuk seluruh perempuan, tapi juga seluruh laki-laki sih Bu ya. Iya. Untuk menjadi seorang ayah juga. Iya, betul. Long life learning tadi istilahnya tuh. Dari pembelajaran nilai-nilai yang dari orang tua ibu dulu, ibu tetap serap gitu, tetap ibu hidupkan, tapi juga selama proses perjalanan hidup ada nilai-nilai baru lagi yang baik ibu ajarkan juga gitu ya. Betul. Wow. Terus yang laki-laki juga harus dengar sih. Karena hidup itu dinamis. Iya. Kita akan mengikuti perkembangan. Kalau kita nggak bisa ya sulit. Gitu. Wow. Sosok ibu yang inspiratif sekali dari Ibu Linda ya saya rasa. Mungkin Ibu Linda juga menjadi sosok ibu yang diidam-idamkan. Iya. Zaman sekarang. Tapi memang saya itu kalau ngobrol sama anak tuh kayak teman. Kayak itu juga teman tuh. dan anak-anak tuh nyaman. Apapun yang mereka nggak berani ungkapkan tuh ke saya bisa. Gitu. Real sih. Sosok teraman dan nyaman untuk anak. Luar biasa. Ini fix ibu zaman now. Iya, memang harus begitu. Keren banget ibu, wah luar biasa. Ya saya laki-laki juga saya akan berusaha terapkan yang sudah saya dapat dari ibu di hari ini. Semoga juga bisa menjadi, ya amin, semoga jadi calon orang tua yang baik juga gitu seperti Ibu Linda. Ya, pokoknya belajar, semuanya belajar. Luar biasa. Nah dari semua perbincangan kita tadi kita sudah bicara soal perempuan, soal ibu yang berkarir dan lain-lain, itu sangat luar biasa sekali ya. Dan mungkin ibu jika memiliki satu kesempatan untuk menyampaikan satu pesan untuk seluruh ibu-ibu yang ada di Indonesia, kira-kira apa yang ingin ibu sampaikan? Mungkin tadi ya kembali lagi ya. Jadilah ibu yang baik ya dan bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik lah, melakukan yang terbaik dan bertanggung jawab menjadi seorang ibu gitu ya, seorang istri gitu. Tapi ya tadi tidak perlu mengejar kesempurnaan gitu. Pokoknya menjadi seorang ibu itu adalah belajar. Pokoknya semuanya belajar. Kita mau belajar gitu ya tadi, termasuk kita mau mengajar pendidikan, kuliah lagi segala macam. Yaitu dalam arti kita meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Terus belajar. Iya. Ada keterbukaan Iya, gitu ya. betul. Dan anak juga mau mendengarkan. Iya. Dan Pokoknya lakukanlah yang terbaik. lakukan yang terbaik. Kalau kita udah melakukan terbaik berarti kan ada usaha di situ. Betul. Gitu. Dan juga tadi ada satu kata dengan ikhlas. Iya, ikhlas pastinya. Wow. Baik, mungkin kurang lebih itu aja Ibu untuk episode spesial hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Linda untuk waktunya di hari ini. Sebuah perbincangan yang sangat kaya, yang sangat tidak hanya menginspirasi perempuan ya saya rasa, sebagai laki-laki juga mendapatkan inspirasi. Semoga dari perbincangan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya Ibu. Mungkin ada kesempatan di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi untuk kembali memberikan inspirasi kepada sobat UNJ yang menyaksikan di rumah gitu Ibu. Iya, boleh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Dan juga. selamat Hari Ibu. Oh iya, Bu selamat Hari Linda. Ibu. Terima kasih. Betul. Selamat Hari Ibu juga bagi seluruh ibu-ibu yang ada di Indonesia. Baiklah, itu dia Sobat UNJ episode kita pada hari ini, spesial Hari Ibu bersama Ibu Dr. Linda Zakia, SPD, MPD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya. Saya Ahmad Hilmi dan rekan saya Liza Sania Andrayani pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.